Hampir setahun lamanya, polemik harta warisan Dorce yang diperebutkan oleh keluarga kandung dengan anak-anak angkatnya seperti tidak kunjung selesai. Bagaimana tidak, saat makam Dorce masih basah, kala itu belum genap sebulan Dorce berpulang, kabar perebutan harta warisan sempat menarik perhatian banyak orang. Perselisihan yang terjadi di antara keluarga kandung dan anak-anak angkat Dorce semakin panas hingga berlarut-larut. Seakan-akan mereka tidak menemukan titik temu untuk membagi harta warisan Dorce secara kekeluargaan. Dan belum lama ini beredar kabar jika keluarga kandung dan anak-anak Dorce sudah duduk bersama dan mereka memutuskan berdamai serta akan membagi harta warisan yang ditinggalkan oleh Dorce. Lantas, seperti apakah pembagian harta yang telah disepakati oleh kedua belah pihak itu? Dan seperti apakah pula bunyi surat wasiat yang ditinggalkan oleh Dorce? Lupa deh tuh, kapan tuh, berapa bulan yang lalu lah. Tapi memang nggak ada wasiatnya, itu emang nggak ada. Nggak, pengacaranya nggak datang. Yang datang yang kang bacain wasiat itu apa sih namanya? Notarisnya itu. Tapi ya nggak ada apa-apa. Gitu doang. Jadi dibagi dua lah. Yang di sini, yang di Lubang Buaya buat kita, yang di sana buat anak angkatnya gitu. Enggak, pengacaranya nggak datang. Yang datang yang kang bacain wasiat itu apa sih namanya? Notarisnya itu. Tapi ya nggak ada apa-apa. Gitu doang. Jadi dibagi dua lah. Yang di sini, yang di Lubang Buaya buat kita, yang di sana buat anak angkatnya gitu. Ya rumah yang di Lubang Buaya ini kan udah punya kita. Nah rumah yang di sana tuh rumah kapal itu buat mereka kan, memang dari awal kan almarhum udah janji tuh untuk pertemuan anak-anak angkatnya. Nah rumah gadang itu kalau dijual hasilnya bagi dua gitu. Nah itu karena Bunda juga kepengen untuk menghaulin Dorce sama untuk ngebayar hutang dia gitu. Tapi sampai sekarang belum juga ada titik terangnya gitu. Sementara dia udah setahun kan. Ya yang dua udah dipegang mereka, yang kita udah kita pegang juga di sini gitu. Kita mau udah nggak terlalu banyak macam-macam lah. Yang penting bagaimana cara bisa membayar kalau memang ada utang Dorce mau kita bayar gitu. Enggak sih, kita lebih banyak mengalah lah. Biarin aja mereka gitu. Kan yang minta mereka. Kita ngikutin aja daripada ribut-ribut ya kan, kita ikutin aja alurnya dia gitu. Kalau memang ada surat wasiat tuh tolong dibacain gitu kan. Nah, terus ya udah tuh tiba-tiba mereka minta damai sama kita. Kita ikutin. Terus gimana? Ya udah kita ikutin maunya dia apa. Tadinya kita sih nggak mau mau ngapain pakai damai begini cara begini, tapi ya udahlah. Apaan sih menjual harta orang itu kan. Yang penting bisa nyelesain ininya Dorce itu loh. Tapi sampai sekarang belum bisa juga gitu loh. Belum. Kalau ada yang mau beli ya itu kan suratnya sama mereka. Nanti baru kita ngomong sama mereka berapa-berapa, kita dibagi dua. Dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang pembagian harta pusaka, harta waris. Jadi nggak usah pada debat, nggak usah pada bermusuhan, bertentangan, maka selesaikan dengan cara agama insya Allah, dan jangan pakai selain agama ya. Adapun kalau sudah dibagikan sesuai dengan agama Islam, laki-laki dapat 2 bagian, perempuan dapat 1 bagian. Setelah selesai itu semua, maka kemudian itu boleh ya bagi yang berlebih memberikan lagi infak sedekahnya bagi saudara-saudara yang lain, dibolehkan jemaah sekalian. Jadi soal warisan kita harus tentunya berbuat sesuai dengan dalil Al-Quranul Karim ya, dan sebagian ada yang dijelaskan dalam hadis-hadis ya. Dan jangan lupa ya, selesaikan dulu wasiatnya, selesaikan dulu hutangnya ya, kemudian baru dibagi warisnya ya. Jadi bagi yang sudah memiliki anaknya laki dan perempuan, maka ketika suaminya meninggal maka istri mendapat 1/8,
anaknya yang laki-laki mendapat 2 bagian, yang perempuan dapat 1 bagian. Apabila sebaliknya istrinya meninggal, maka sang suami mendapat 1/4. Anak dan istrinya anak-anaknya mendapatkan anaknya mendapatkan yang laki-laki 2 bagian, yang perempuan 1 bagian. Meski Dorce sudah meninggal dunia setahun yang lalu, namun cerita tentang sosoknya seperti tidak pernah ada habisnya. Bukan hanya saja keluarga yang terbelah merebutkan harta warisan, melainkan cerita ganjil yang santer terdengar. Jika sebelumnya makam kuburan Dorce dikabarkan amblas, kini muncul kabar jika Dorce kerap menampakkan dirinya pada anggota keluarganya, terutama setiap malam Jumat. Lantas, benarkah terkait tanda-tanda tersebut mengisyaratkan bahwa almarhum Dorce masih merasa belum tenang? Kepengen bagaimanapun juga Dorce itu harus diselesaikan gitu. Kasihan dia. Begini terus. Kita juga menempatinya juga nggak tenang gitu kan. Dia kan sering datang ke masjid. Sering begini-gini gitu. Si Mimi juga pernah dimimpiin sama dia. Nah, setiap malam Jumat dia datang berdiri di situ. Itu kan kasihan. Awalnya sih emang, lama-lama sih ya udah biasa. Kayak gini, senyum, ntar gini, silang. Itu dia, walaupun udah lo diwakafin juga kan kita punya dia. Lo ngajiin dong, jangan lo doain orang-orang yang keluarga lu atau itu aja kan, sampai bilang begitu kan, katanya pemimpinnya itu bilang katanya nggak didoain juga sampai. Bagaimana mau sampai nggak didoain? Nah, kita ngajiin setiap malam Jumat, ya itu minta didoain, minta diselesain. Terus kita mau selesain bagaimana? Nggak punya dana, gimana coba? Jadi kita menempatinya juga nggak tenang. Kalau Mimi tuh dimimpiin, Mimi disuruh jagain, kasihan tuh Bu Ita gitu, jagain katanya gitu. Kalau Mimi dimimpiin, kalau Bunda mah nggak, dimimpiinnya cuma nggak dimimpiin, jadi cuma datang kayak beneran gitu loh. Dibilang mimpi enggak, dibilang nggak mimpi kayak mimpi gitu loh. Berkaitan tentang almarhum Dorce ya, yang katanya karena sesuatu hal beliau ada yang melihat ada sosok Dorce almarhum di beberapa tempat ya, yang bisa melihat adalah keluarganya. Saya katakan ini adalah korin ya, jin yang selama ini mengikuti di jasad almarhum Dorce, yang ketika seorang meninggal dunia maka korinnya melepas dari jasad seseorang tersebut. Nah kemudian ya korin itu memang bisa menyerupai si almarhum ya, sehingga bisa dikatakan itu bukan Dorce ya, bukan almarhum Dorce, tapi itu adalah korin atau jin yang selama ini ikut bersama ketika dia dilahirkan. Ya korin itu ditempelkan di dalam jasad seseorang, dan ketika dia meninggalkan dunia ini maka korin itu akan melepaskan diri dari jasad seseorang yang telah meninggal dunia. Oke, sekali lagi itu saya bisa pastikan itu bukan almarhum Dorce yang dikatakan tuh karena ada sesuatu hal sehingga jenazahnya menjadi tidak bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kemudian berkaitan tentang ada seseorang yang berhutang atau almarhum punya hutang, kemudian itu yang bisa menyebabkan sehingga jenazah atau ruh daripada almarhum ini terlihat oleh orang-orang atau orang-orang yang keluarganya, ahlinya, sehingga ini adalah satu syarat karena almarhum memiliki hutang. Bukan demikian ya. Seorang yang ketika sudah meninggal dunia itu ruhnya dipegang ya oleh malaikat
Israel dan diserahkan kembali kepada yang punya roh. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang bisa ganggu gugat, ya. Enggak ada itu semua. Ya, tidak ada yang bisa gugat. Jadi roh itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang berhutang yang kemudian mereka belum membayar hutangnya tapi mereka telah meninggal dunia, maka kita sebagai ahlinya, ahli warisnya yang membayarkan hutang almarhum. Silakan kalau kita memang punya kelebihan rizki, walaupun kita tidak kenal dengan almarhum, ya, kemudian kita punya, ya, kita bisa membantunya siapapun, ya, karena muslim dengan muslim lain bersaudara. Jadi siapapun boleh membantu, boleh ahlinya, ya, ahli warisnya. Kalau ahli warisnya tidak memiliki harta, maka boleh saja tetangganya, kerabatnya, saudaranya, bahkan setiap kaum muslimin wal muslimat boleh membantu orang yang meninggal dan meninggalkan hutang. Kata anak angkatnya udah dibayarin semua, tapi menurut Mendama masih ada itu 2 orang lagi itu. Nah, itu yang harus kita bayarin, yang kita lunasin itu. Sekitar 42 juta lah. Nah, dia kan dulu gini, kalau ngutang tuh sama orang jarang pakai surat-surat. Dia bilang, gue pakai dulu duit lu, kalau gue ganti gitu. Dengan begitu aja orang percaya karena dia artis gitu. Jadi kita sekarang tinggal ngelunasin hutang dia.